Selamat sore Tribuners, kembali lagi dalam acara Tebas Spesial. Edisi spesial kita hari ini ya. Edisi spesial. Ini bukan hanya pakai telur, tapi melebihi dari pakai telur. Karena kita bisa menghadirkan salah satu tokoh nasional. Tokoh kunci. Kuncen ini ya. Kuncennya Di persepak bolaan Indonesia. Iya. Ya, bukan rahasia umum lagi lah. Bisa kalian lihat gimana perkembangan khususnya timnas Indonesia. Ya akibat dari desain si beliau ini. Enggak, desainnya Erick Thohir. Iya. Pak Ketum. Cuman beliau ini mempunyai andil yang besar. Iya, kita dalam perkembangan itu. tukang suruhnya aja. Ini kita panggil abang apa, Bung? Abang lah. Kalau Bung kayak yang tukang kritik itu ya kan? Iya, bukan. Kalau Bung itu kayaknya Bung orang Jawa Timur lah, Pak. Aku Medan ini. Medan ini. Abang lah. Bang Arya Sinulinga. Bang Arya Sinulinga. Gimana Bang? Apa kabar Bang? Siap, mantap lah. Enak-enak di sini kita di Medan. Kayaknya udah sering nampak di Medan nih. Kayaknya. Ada tugas khusus atau misi khusus ini di Medan nih Bang? Ada tugas khusus dari Pak Ketum. Oh iya, apa itu Bang? Ini kan PLT kemarin meninggal dunia. Bang almarhum Kodrat kan yang kita hormati lah gitu ya. Kemudian Pak Ketum minta saya jadi PLT di sini sekalian membangun pondasi. Jadi 6 bulan katanya sekitar karena ada pon juga kan. Ya, bulan jadi 9 bulan 9 itu selama beberapa bulan ini udah bangun pondasinya gitu. Setelah itu baru bikin KLB. Berarti betul tugas khusus nih ya. Ketum langsung nunjuk Bang ya? Ya begitulah. Terpaksa. Untung itu tugasnya ke Medan, ini sedap juga kan kamu sendiri. Kalau mau tanya lah Bang, kalau kayak gitulah, ini kan PAW lah ibaratnya, Pak pelaksana tugas lah ya. PLT ya. Untuk Asprop. Itu memang Ketum langsung yang nunjuk apa dari pengurus? Ada rapat exco. Oh, rapat exco. Ada rapat exco semua, baru saya diminta sama exco diputuskan untuk saya ketumnya sudah. Oh. Gitu. Sementara ya, Iya. pejabat dulu ya. PLT PLT ya. PLT-nya ya. Pejabat pelaksana ya. Iya, Siap lah. Kembali lagi ke Medan, Medan, Sumatera Utara ya. Sumatera Utara, kampung sendiri. Tapi memang Bang Arya ya sosok yang betul tepat. Jangan bilang tepat dulu, kok. Jangan terlalu percaya pencitraan, jangan-jangan pencitraan itu. Di timnas saja Bang. Ya kalau kita bisa bilang berhasil lah ya kan. Masalahnya selama di Sumut belum ada yang bisa dipercaya nih. Tiba-tiba Bang Arya langsung dipercaya sekarang. Kami tuh nggak kenal Asprop langsung. Nggak kedengaran gitu lah. Apakah selama ini tidur atau memang kurang berjalan program? Kira-kira apa Bang yang membuat Pak Erik menunjuk Abang gitu? Karena gini, beliau kan pertama lihat kemarin lah ya, Sumatera itu nggak ada Liga 1. Sumatera loh, Pulau Ya, tim Sumatera Tim ya. Sumatera nggak ada Ya, Liga ya. 1. Oh dulu sebelumnya ya. Iya, sekarang sudah ada Semen Padang ya. Baru dia lihat ada PSMS yang begitu kuatnya gitu ya. Saya sih punya, ya saya sebagai founder juga salah satu klub lah ya. Ya. Tapi kan masih baru lah itu ya. Tapi ya udah bisa juga lah main-main di nasional kan enak juga lah kan ceritanya. Anak kampung, orang karo kampung itu masuk ke ini bisa juga ya. Tapi nah beliau lihat ini kayaknya coba dicek apa sih masalahnya gitu. Problem besarnya apa, sementara kita ini selalu memproduksi, Sumatera Utara itu memproduksi pemain-pemain hebat, Iya. klub-klub hebat. Dulu kita masih waktu muda, kau masih belum lahir kali, atau masih kecil. Ada Mercu Buana, Oh, tahu lah Bang. ada Parde Detek, Eko 45, dia yang belum Bang. Udah 40-an juga Bang. Ini udah lahir nih, Bang. baru ada PSMS di Perserikatan, itu kan nggak pernah. Medan Jaya. Medan Jaya lagi, jadi Hartap lagi, Bu. Hartap lagi, jadi cukup hebat. Nah ini kok bisa Sumatera ini nggak lagi Nggak ada seperti lagi, itu. ya. Jadi melihat tuh coba cek apa sih problemnya. Makanya setelah saya cek, oh ini tuh problemnya gitu. Apa kira-kira Bang? Hah? Sederhana. Apa itu? Ternyata setelah aku lihat sangat sederhana. Lapangan nggak ada? Bukan. Oh, jadi Bukan rumah makan kan, Bang? sederhana. Bawa aja nih ya. Bukan. Lagi puasa gitu. Makanya kalau udah Aku nih lapar nih. Jadi ternyata kuncinya apa? Jarang main bola. Jadi kunci ternyata jarang main bola. Tidak ada kompetisi. Itu artinya nggak ada kompetisi. Jadi kuncinya karena nggak ada kompetisi. Kalau ada kompetisi, itu semua pasti ada. Kayak kemarin lah, tim klub yang saya pernah dirikan itu bilang sangat susah cari pemain. Terpaksa dari luar dicari. Udah mahal lagi. Cari pemain lokal susah bukan main gitu ya. Pemain dalamnya nggak ada. Ini gimana? Setelah kita cek, memang nggak ada kompetisi.
Terakhir kemana ada Liga 3. Ya. Liga 3 itu cuma diikuti oleh 13 klub. 13 klub. Berarti cuma 8 pertandingan. Ya. Sementara sebenarnya harusnya minimal setiap klub Semusim itu itu setahun itu harus tanding resmi di luar dari uji coba ya. Itu sebanyak minimal 30 kali pertandingan Selama 1 tahun. selama Semusim, setahun. ya. Demikian juga dengan klub usia 17, 15, 14, 15, 13, baru ada grassroots 10, 12 gitu. Ini nggak ada semua. Ada turnamen Sabtu Minggu misalnya. 76 pertandingan. Bayangin anak-anak SSB itu kakinya capeknya bukan main. Dari Itu orang pagi tuanya sampai dari main pagi aja. orang tua nungguin sampai karena jadi bukan kompetisi, turnamen yang dibangun. Benar, benar. Nggak melihat lagi anak-anak kita itu akhirnya bisa sakit gara-gara itu. Benar. Harus mereka itu kan sebenarnya namanya grassroots itu kan fun. Benar. Satu hari diporsir berapa pertandingan gitu ya? Pertandingan. Ini harusnya kan fun, happy, bukan dipaksa dan bukan ngejar prestasi mereka. Enggak. Benar. Karena untuk bertanding dan biasa aja main bola. Nah, kita nggak punya kompetisi. Jadi kuncinya tentang kompetisi. Kompetisi berarti ya. Kalau ada kompetisi, baik dari usia grassroots, kelompok usia, sampai ke Liga 3-nya bagus, Suratinnya bagus juga. Kalau ada kompetisi, itu pemain akan banyak bertanding. Benar. Pengalaman bertambah ya kan. Bertambah. Habis itu, supportnya, infrastrukturnya, wasit Wasit. akan banyak jam tandingnya, Benar. jam memimpin pertandingan. Ya. Habis itu, pelatih punya kerjaan. Benar. Karena banyak kompetisi, banyak klub. Nah, kuncinya adalah perbanyak main bola. Jadi sebenarnya, jawaban solusi terhadap Persepak bolaan sepak Sumut. bola adalah karena nggak ada. Kompetisi. Bukan, Tidak karena main. jarang main bola. Jarang main bola ya. Jarang main Sederhana bola kan? ya. Iya. Jadi sangat sederhana. Karena jarang main Jarang bola. main bola ya. Kalau sering main bola, pasti jago. Maka kita bikin solusinya lah, mari makin banyak main bola. Itu aja. Jadi Banyak kompetisi ya. gampang Tapi ya. kan Bang, kalau kita banyak main bola kan dia kan orang banyak mana hepengnya, itulah kata orang Nah. hepengnya. Dari mana hepengnya kalau kita buat kompetisi terus berjalan, bayar wasitnya lagi. Ya. Nah, itu masalah itu ke depan itu gimana tuh? Disitulah kita harus mulai mengkombinasikan antara asprofnya jalan kemana-mana, cari sponsor, Sponsor ya, support dan sebagainya. Nah, awalnya mungkin sponsor susah, tapi kalau nanti gini ya, yang sekarang saya lagi terancang nih ya, bulan Juni udah mulai nih. U13, U15, U17 di 4 wilayah. Ada wilayah di Sumatera, di Medan sekitarnya, Tebing Tinggi dan sebagainya, satu wilayah. Baru Asahan, Labuan Batu sekitarnya satu wilayah. wilayah. Siantar, Simalungun, Karo, Dairi, Tapanuli, satu wilayah. Ujung sana Padang Sidempuan dan sebagainya, satu wilayah. 4 wilayah nih. Pak wilayah berarti ya. Satu kelompok usia itu masing-masing 10 klub di satu wilayah. Jadi Masih ada nanti 40 ya. ada 40 kan? Nah, Kalau ada 40, berarti nah itu kita bikin tandingnya satu minggu. Sabtu Minggu. Ya, Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu ya. Satu per pekan aja. Nanti mereka ke satu wilayah itu ngumpul sana tanding, main dia satu hari main, besok main lagi dia. Udah pulang. Oke. Itu aja. Jadi cuma 2 kali pertandingan dia satu pekan tuh. Udah. Satu hari itu bisa 5 pertandingan di dua hari 10 pertandingan. Itu di satu wilayah. Berarti berapa? 40 4 kali pertandingan. 40 kali 2. Lihat berapa banyak di penonton. Di Sumatera nggak ada hiburan, Bos. Benar. Orang akan nonton bola. Ya. Udah. Nanti itu satu kabupaten tuan rumahnya. Nanti ada untuk KU 15. Kabupaten lain lagi tuan rumahnya. Tapi di wilayah tersebut juga. Di situ juga ada 40 pertandingan. Pertandingan ya. Nanti U13 40 pertandingan. Akhirnya kita apa? Setiap pekan akan ada 120 120. pertandingan. Pertandingan. Kerja orang Medan dan Sumatera Nonton main bola. bola. Bukan main bola terus. Main bola. Aku tanya, kalau rame terus nanti produk mana yang nggak tertarik? Benar. Sponsor masuk. Siapa yang nggak pengen? Kalian pun nanti di tribun nih kerjanya apa? Tulisannya bola terus kurang halaman men. Iya. Kurang halaman karena ini menang, ini lawan, ini kalah, ini apa? Wasitnya begini, ini semua banyak jadi Full, ya. Full. Berita Sumatera berita Utara Sumatera bola terus. Ya betul Bang. Sekarang kita kekurangan berita ya, Men. Nah. Iya. Jadi kita menyediakan halaman khusus nih Bang di Iya. sini kan. Ya, ini sekarang ketika nggak ada kompetisi, PSMS nggak main misalnya Iya. kan. Nggak ada berita. Nggak ada Bang. Nah kalau ini kan berita dari Asahan ada ini, ada di sini ada berita. Itu membuat nanti mata orang lihat, maka akan ada awareness terhadap itu. Betul. Sponsor pun lihat berapa sana
Setiap pertandingan, Mak, 3.000, 5.000 orang kali sekian banyak pertandingan. Stadion berapa banyak orang lihat, wah ini potensi. Iya. Setelah itu kita jualnya enak. Jadi industri akan muncul. Wasit banyak dibutuhkan, Bos. Banyak. Jadi sekarang ini kursus wasit dibuat, tapi nggak ada main bolanya. Di mana mereka? Jadi itu apa? Ujungnya main football dia. Football. Apa? Dia nunggu kapan lah itu oker gitu. Apa ada aku dipanggil? Gitu. Akhirnya rebutan wasitnya. Baru akhirnya apa? Baru tuh pelatih lagi. Pelatih. Kalau kayak gini, maka pelatih banyak. Banyak, benar. Bayangin 120 klub, men. Iya. Kita akan kekurangan pelatih. Betul. Nah, kan bahagia kita. Betul. Sumut kekurangan pelatih. Wah, gila gak itu? Gak pernah terjadi. Jadi itu akan membuat gairah kita banyak. UMKM, Bos, jualan. Berarti meningkatkan gairah dulu nih, Bang. Ya, gairah dulu. Gairah dulu. Jersey bisa tuh, Bang. Oh, jersey kan anak-anak kecil, bangga dia kan Bangga, ya, main Bang. bola dia. Nah, habis itu kemarin saya udah panggil kan rapat kemarin rakor dengan Askap Askot seluruh Sumatera Utara. Mereka wajib bikin festival U10, U12 setiap pekan. Setiap pekan. Jadi nanti di samping ini tuan rumah di tiap kabupaten pun nanti Ada juga. selama 3 bulan main bola terus, SSB-nya main terus, kerjaan. Tapi namanya festival ya. Festival karena di SSB. Iya. Setelah itu nanti kita tekan festival provinsi. Nah, kalau itu tanggung jawabnya kabupaten kota, tanggung jawab kami di provinsi. Nanti kita bikin lagi festivalnya. Jadi gairahnya nanti orang nanti keluarga-keluarga nonton anaknya bola semua. Benar. SSB tapi setiap pekan, jadi nggak banyak bolanya. Dia cuma 2 kali main bola setiap hari. Senin, Setiap Rabu, Sabtu. Jumat latihan. Latihan. Sabtu Minggu main Nah, bola. tanya, lapangan dibutuhkan nggak? Iya. Banyak nggak yang nyewa lapangan? Banyak. Akibatnya ada nggak mau investor masuk invest lapangan? Untuk bangun lapangan baru. Iya. Maka Sumatera Utara kan banyak lapangan bola, Bos. Karena main bolanya banyak. Jadi kuncinya semua apa? Main bola. Ini enggak. Ngurus bola kita nggak main bola. Ya udah, susah. Pengurusnya ada, main bolanya Nggak ada. Jadi enak kan solusinya kan? Iya. Ternyata sederhana. Ternyata. Jadi, berarti kan memang selama ini pengurus itu banyak yang nggak ngerti bola mungkin, Pak. Aku nggak tahu. Hasil dari abang ini kan udah berapa bulan lah di sini kan? Masih baru aku. Ya bulan 2 SK kan? SK bulan 2 tapi baru datang 3 kali aku kesini. Baru 3 kali. Ya tiap seminggu Bang Toib datang. berarti ya, Hah? 3 bulan. Bang Toib 3 bulan kan. 3 bulan. SK-nya Februari akhir tapi baru datang baru kemarin. 3 kali lah. 3 kali. Tapi ya? udah dapat koordinasi wasit, koordinasi apa. Dan kita kemarin apa? Banyak keluhan misalnya, wasit ini ternyata ada wasit mogok. Mogok. Ada wasit yang dibayar juga katanya kurang. Suap oke lah. Nanti kita atur lagi supaya jangan suap-suapan. Kalau banyak kerjaan dia kan nggak butuh suap. Iya, betul. Itu kalau nggak ada kerjaan makanya banyak suap-suapan. Sekali aja. Sekali ya udahlah. Kalau ini Apalagi ada bulanannya ya, bulanan. nah ini dia udah nggak sempat lagi dia dipanggil orang karena Kevot, tenang lu, aku lagi mimpin pertandingan ini. Nggak sempat ditelepon dia. Habis pertandingan masuk ke rekening. Jadi itu nanti kita atur. Kami akan bikin namanya ada namanya standar minimal honor wasit. Jadi wasit harus segini. Sehingga dia udah kayak UMP wasitnya kita bikin. Jadi turnamen sekian, standarnya sekian. Turnamen sekian, standarnya sekian. Ini mau kita levelnya makin tinggi. Jadi Tapi sesuai lisensinya. sesuai lisensinya juga, sesuai turnamennya. Jadi turnamennya kalau besar itu betul segini. Tapi kalau dia turnamen kecil aja, cuma festival-festivalnya ya seginilah. Jadi itu akhirnya jadi pegangan bagi semua. Benar-benar. Sehingga ini pembenahan, kembali lagi karena selama ini nggak pernah main bola, nggak pernah kepikir. Iya, benar, Jadi sekarang yang abang bilang ini sekarang iya. ini nggak ada dikerjakan semua. Nggak ada. Buyar gitu aja. Iya ada Bang ya? Nggak tahu lah. Motornya ada tapi ininya nggak ada. Aku nggak tahu. Jangan ngomong-ngomong lagi itu, aku dia aja lah. Kan abang kan mau nakodahi kapal. Iya. Nah, seharusnya isi kapalnya kan abang harus tahu dulu kan. Nah, ini kau jangan bikin kontroversi. Iya, kan betul. Nah, enaknya gini. Kemarin SK-nya cuma aku sendiri putus. Jadi bikin tim sendiri. Bikin tim sendiri? Iya, bikin tim sendiri. Berarti yang lama? SK-nya memang begitu. Memang gitu? Iya. Abang dikasih apa dulu untuk tim sendiri? Iya, walaupun saya akhirnya menerima juga yang mau sama saya kerjasama sama saya, ayo. Oh. Dari yang ada sekarang. Iya, ayo. Oke. Kalau mereka nggak mau, ya sudah. Nggak mau ya, lah Jangan dipaksa lah, orang kan nggak boleh dipaksa ya. Makin susah dipaksa ya, Pak. Jadi gitu.
Dari hati yang penting banget. Iya, yang penting dari hati. Dan sekarang kan banyak nih PLT nggak ada ketua askapnya. Iya. Nah sekarang semuanya ngomong kalau ngurus bola itu harus punya duit. Ya iya. Nah agak gila. Uang keluar, Iya, Bang. nggak ribut ya. Bang PLT itu Nah, ditunjuk langsung juga semua. Iya. Selain abang di sini. iya nanti Yang peskon nanti apa? berikut nanti Aspak-aspak? ya nanti aku yang nunjuk. Tapi aku cari. Nah ini kalau ada di misalnya ada beberapa tempat yang belum ada ketua askapnya, cari aja yang kaya. Yang enggak ya. Kalau punya duit dia main kan. Betul. Cinta bola main kan. Jangan nanti nggak punya uang. Ya, punya. Nanti asal rapat bikin kompetisi lihat-lihatan bos. Mau rapat beli minum pun susah. Nah, lihat-lihatan siapa yang bayar nih. Ah jangan. Kita pengen Betul. yang punya uang. Ayo sini. Banyak kok yang banyak duit di Banyak. Sumatera Utara. Apalagi Iya, daerah lagi, ya iya. kan? Makanya kita udah bilang bahwa dan hubungan sama pemerintah harus bagus. Itu kunci banget. Pak Erik itu kenapa? Pak Erik itu kenapa juga bisa karena hubungan baik dengan pemerintah. Hubungan Pak baik. Jokowi, aduh cinta banget sama bola kan. Ya. Pak Prabowo ini kalau nanti dia dilantik dia juga cinta sama bola. Jadi kita beruntung nih punya presiden yang Cinta bola, bola dan penerusnya pun cinta bola. Jadi supportnya di anggaran juga bagus. Nah, kita harapkan sebenarnya nanti di provinsi pun harus bagus hubungan. Sama Kadispora, pemerintah, sama gubernur bagus, di daerah juga kabupaten bagus. Harus gitu. Kalau nggak bisa maju kita. Jadi Bang sama Bang Bahar sekarang gimana? Bagus kan? Oh, bagus Bagus lah. lah. Kan kami kan sama-sama di pemerintahan. Aku kan di pemerintahan Iya, juga. iya. Bisa diskusi lah. Yang penting sekali sinergi lah ya. Sinergi. Kan? Kolaborasi. Ah, Ini mungkin nggak gini ya. Iya. Abang kan tunjuk langsung sama PSSI, sama Iya. ketua umum PSSI. Mungkin nggak Sumatera Utara ini menjadi semacam pilot project lah. Nanti di daerah lain begini juga gitu, Bang. Karena kalau pandangan kita ya, sebagai orang yang Pecinta bola lah. ya pecinta bola dan menulis soal sepak bola lah. Yang kayak gini yang ideal. Karena kalau ya selama ini yang menjadi persoalan itu Asprop sepertinya jalan sendiri gitu. Tidak sinkron sama Tidak pusat. sinkron ya. sama pusat. Iya. Jadi pusat punya program begini, Asprop programnya begini. Padahal duitnya dari pusat gitu. Iya. Karena iya harus gini. Karena kalau kita nggak punya hubungan sama Kadispora yang baik gitu ya, gimana kamu dapat dana? Benar. Kalau kita punya Kadispora yang bagus, gimana kita lapangannya diurus? Iya. Sarana prasarana Stadion dan kan. sebagainya. Dia punya infrastruktur, dia punya semua bos. Kalau kita nggak bagus gimana? Benar. Nggak bisa. Maka hubungan harus bagus. Malah saya lagi dorong ini kalau misalnya ke depan tuh nanti ketua Asprofnya setelah pengganti saya ya setelah 6 bulan nanti siapapun itu gitu ya, dia harus dekat sama itu dan berhubungan sama Kadis Pora. pendidikan juga. Oh iya, untuk anak di bawah-bawah. Aku berpikir kalau setiap sekolah kayak di Jepang itu punya klub bola, Ya. karena yang SSB sekarang aku hargai banget. Tapi kalau tanding dia kan yang nonton ibu-ibunya aja, bapaknya orang tuanya. Kalau sekolah tanding, siapa yang supporternya? Siswanya, Sekolah Sekolah itu misalnya SD ini lawan SD ini, wah kawan-kawannya nonton Iya, semua. benar. Udah supporter semua dia. Jadi ada kebanggaan sekolahnya dapat. Misalnya anak SMA 3, SMA 4 lawan SMA 1. Wah. Mama pun cakep-cakep tuh. Mau aja. Jadi orang sambil nonton lihat kiri kanan. Mamanya nih. Ada kakaknya nggak ini? Kakak-kakaknya. Mama yang mau. Iya ya. anak SD, Bang. Oh iya. Padahal aku bilang SMA tadi ya. Aduh. SMA 1, SMA 4. Jadi nah ini kan itu bisa didorong sama kita. Benar. Di Jepang itu setiap guru sekolah itu guru olahraganya jadi pelatih sepak bola. Jadi punya dasar-dasar sepak bola. Mungkin kalau dia di bawah kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu cuma fun football namanya. Setelah itu nanti lain lagi. Jadi dibikin percaya nggak? Karena SD, SMP, SMA di sana dan juga perguruan tinggi punya klub-klub. Akibatnya tahu nggak berapa jumlah wasit di Jepang? Tahu nggak berapa? Berapa banyak? 300.000 orang. Waduh, wasitnya ya. Bayangin Berlisensi itu semua. berlisensi semua. Karena ada festival di SD, ada SMP, ada SMA. Jadi gila. Gila ya. Berarti kita jauh kali tertinggal itu sebenarnya Bang. Memang jauh kali. Makanya kita mau nggak mau kita bikin naturalisasi dulu biar kuat. Nah, itu nanti kita bahas. Ya memang ya harus dari tingkat grassroots itu tadi kan. Loh, kalau kita gini, gimana kayak kemarin saya sedih banget sebenarnya. Aku kemarin bawa lah saya minta, udah kita bikin seleksi di Medan saja. Yang kemarin. Timnas kan itu. Kan udah 2 kali kita bikin tuh.
Itu kan karena kita dorong-dorong aja karena ya agak KKN Ada darah sedikit lah, ada ya. Medan lah, anak Medan lah kan gitu. Misalnya minta orang itu kan Padang atau di mana nggak, Medan kan gitu. Bayangin 420 orang daftar untuk U20 yang lolos cuma satu. Cuma satu kemarin ya? U17 malah. U17 700 sekian tak ada. Tak ada yang lolos ya? Nggak ada satupun. Bayangkan. Kenapa? Artinya dasar-dasar sepak bola pun kita itu tak dia. punya. Karena nggak jalan dari bawah ini tadi. Nggak jalan. Mereka pingin main bola tapi nggak tahu. Teknik aja kurang gimana. Main bola di kampung aja nggak ada pelatihnya, nggak ada ininya. Makanya kita perlu dengan Dan pelatihnya pun sepertinya Tidak mengetahui dasar iya, juga ada gitu. sekarang rata-rata tidak paham dasar-dasar itu nah ya. itu yang kita minta dengan kita bikin seperti ini, kita bikin seperti Berarti kalau program dari PSSI untuk ke Asprop itu memang udah ada lah Bang ya? Standarnya ada lah standarnya, ada standarnya. Kalau soal jalan nggak jalan kan nomor 2 lah. Nah. Bahkan dana pun dikasih, Bos. Nggak tahu. Dikasih. Yalah pengurus lah kami Cukup besar kan? Hah? Ya kalau bilang cukup besar sih enggak lah ya. Kalau kita hitung kalau hitung beneran ya, kalau kita bikin kompetisi beneran sih Nggak cukup lah ya? nggak cukup. Tapi sebagai untuk awal, dana awal dan sebagainya cukup itu untuk program. Untuk menggairahkan Iya. itu. Jadi uang itu jangan dipakai untuk ngurus pengurus, tapi dipakai untuk Ya, program. Itu seperti apa bilang tadi, pengurus terutama ketum tuh harus punya uang. Kalau enggak ya ini jadi kerjaan. Di kerjaan. Ya kan? Iya. Selama ini kan kebanyakan gitu. Iya. Bukan nuduh lah ya kan. Cuman kebanyakan. Makanya kita cari orang yang punya uang. Iya. Silakan orang-orang yang punya uang di Sumatera Utara kalau mau jadi ketua ASKAP, ayo. Nah, hubungi Bang Arya. Hubungi saya. Nomornya ini. Iklan, men. Cari orang kaya. Asli itu memang. Harus itu. Jujur aja, kita belak-belakan aja kan, kayak kan belak-belakan aja. Bro. Iya, pemilik bola di luar-luar negeri kan orang kaya semua kan. Iya. Yang Kalau uangnya nggak enggak. berseri kan. Iyalah. Mana mungkin? Makanya Bang ini pemilik klub. Aku enggak, aku founder aja. Hanya pendiri aja. Iya. Pendiri kan pakai awal, Bang. Apalagi, Bang? Jadi masalah sudah dapat. Nah, Dah, Asprop, solusi ya. dapat. solusi dapat. Solusi sudah Tinggal dapat lah ya. menjalankan. Sekarang tinggal jalankan. Tinggal menjalankan lah Nah, ya. makanya aku kemarin setelah siapin kompetisi seperti ini, ku hitung wasit kurang. Ku bikinlah seminggu depan setelah Lebaran akan ada kursus wasit. Kursus wasit 50 wasit aku cari. Dan kami kasih subsidi 70%. Kasih subsidi. 70%. Biasanya mereka bayar sekitar 3 sampai 3,5 Oh, juta. untuk lisensi lagi Lisensi ya. itu. Iya, iya. Ini dia cuma bayar 1 juta. 1 juta ya. Jadi sisanya 2 sampai 2,5 juta C3. C3. C3 ya. 2 sampai 2,5 juta disubsidi oleh Asprov. Jadi kami yang subsidi. Di mana Bang bisa daftarnya itu Bang kalau kayak gitu? Mana tahu ada yang Ada di ke IG-nya kita ada. Iya, Asprov, ada, Asprov ya? ada. Baru kayaknya IG-nya Asprop. Dulu ada. Sekarang saya bikin baru lagi sih ya, yang baru lebih Akun baru fresh. lagi ya? Akun baru fresh. Udah followernya 2 minggu ini udah banyak juga ya, 1.000 sekian, udah 200 kan. Ih, Bang Arya nih. 2 minggu bergairah ternyata asik Bergairah. juga. Ya kita kami lah sebagai warga Medan lah ya kan. Medan lah. Memang udah haus sekali dengan kayak gitu gitu. Dengan sepak bola ini. Kalau dulu kan kita PSMS itu kan ada, bukan cuma PSMS sebenarnya. Klub-klub perserikatan zaman dulu lah. Ada liganya sendiri kan? Ada. PSMS itu ada liga nasionalnya kan. Ya. Yang kuat jujur ya PSDS. Ah, PSMS. Makanya jangan heran mereka kalau suratin Kalau kelompok umur ya. pasti umur. PSDS semuanya. Karena dia bikin itu. PSDS itu hebat. Tapi ada satu step mereka Terhenti, ya kan? Iya, Terhenti. Karena kembali lagi, karena nggak ada kompetisi dan nggak ada gairah, akhirnya susah cari sponsor. Berarti Tapi kita kalau tinggal gairah jalankan ini ada ini, Bang, ya. jalan. Kalau pelatih bagaimana, Bang? Pelatih banyak, tapi kurang juga sekarang. Kalau kita jalankan seperti kompetisi yang kita bikin tadi, kurang. kemarin ada masalah kan? Kalau nggak salah dengar yang lisensi. Oh, belum turun, Pe. Udah, saya kemarin udah ngomong sama PSSI Pusat, mudah-mudahan setelah Lebaran keluar Ya. sertifikatnya. Kita bereskan lah. Ini ordal loh ya. Udah ordal. Persiapan pun gimana Bang? Ah. Nah, ini kan rumah kita nih. Aduh, Pon. Wah ini Bang. Aku mau Mas ini Bang sebagai warga sebelum semua nih, Bang. pelatih lah dulu kita cari Oh, tahu pelatih dulu pakai siapa. konsultan aku dengar Bang. Ya, jadi gini, kan karena serius nih kita. Serius kita, jadi saya udah minta sama konsultan saya ini cukup kuat lah ya. Coach Indra ya. Coach Indra Safri. Coach Indra ya. Kan udahlah, nggak perlu diragukan lah kan gitu. Kemarin SEA Games dia
juara dibikinnya gitu, sampai yang U20 juga. Kemarin dia lawan Cina kita seri timbang 2 kali. Oke gitu ya. Jadi saya minta beliau untuk bantu saya. Dia punya tim juga, 5 orang timnya, ada Asari Tambunan, kemudian ada Bang Sahari Gultom yang kiper, Bang Uco, baru ada lagi Bang Rulineri, ada 5 lah yang saya minta untuk jadi bantu saya. Nanti gini, yang udah ada sekarang itu tetap kita hargai, jadi bukan di ini ya, bukan di rombak total, enggak. Udah, kami seleksi lagi, mana tahu ada yang tersisa. Oh berarti sebelum abang masuk udah terbentuk Udah terbentuk timnya. Okay. Yang baru ini nanti terseleksi, kita gabungkan sama yang ada. Baru habis itu nanti kita bikin yang namanya sistem degradasi dan promosi. Di pemain ini. Tanding di lokal dulu. Tanding ketahuan nih. Iya. Dapat. Habis itu saya bawa tanding Sumatera. Degradasi, promosi lagi. Habis itu saya bawa ke Jakarta. Cari pemain di Jawa dan sebagainya untuk tanding. Di situ nanti konsultan lagi turun untuk finalisasi timnya. Baru pulang TC lagi, main lagi di mana-mana. Berarti ini belum 100% berarti ya? Belum 100% ya? Belum. Ini akan kita bikin. Ini mau dibuat ya? Mudah-mudahan nggak ada halang-halangan lah. Kan kita pingin terbaik. Dan kita udah ngomong kemarin sama Koni juga. Pendanaannya kami pikirkan sendiri. Mandiri berarti? Iya, kami cari sendiri. Kalau ada support dari Koni, terima kasih. Oh, ya seharusnya kan ada. Ya nggak, kalau ada, ya nggak. Ada, udah ada kok. Ada kan, dia ada gaji-gaji apa semua itu oke. Itu oke gitu ya. Kalau misalnya untuk yang lain, suplemen, TC, tanding, uji tanding di mana apa semua. Kita nggak tahu kan. Iya. Itu tanggung jawab Asprop. Biar kan Asprop yang cari uangnya. Berarti yang penting uang saku bulanan itu Koni, vitamin. Silakan lah. Ya. Tapi kalau yang lain nanti itu kami pikirin. Siap. Kalau ada dana lagi untuk TC dan sebagainya, bagus. Kalau nggak ada pun kami lakukan. Kayaknya pun kesusahan Koni bang. Hubungannya kurang baik juga kayak sama Pemprov. Nggak sampai 50% dapat orang anggaran emang. Curhat dong. Curhat. Dia pelatih juga, Pak. Oh, pelatih apa nih? Tapi olahraganya beda yang lain. Bis bola. Oh, aku kira tadi berenang. Berarti target emas, Pak. Aku sih bukan target emas, pokoknya yang terbaik lah. Terbaik ya. Terbaik lah, kita bikin terbaik aja. Yang terbaik itu juara 1 lah bang. Ya, Emas lah itu. terbaik lah, kita pokoknya cari terbaik, kita bikin bagus supaya ya pokoknya kita kan niatnya tadi itu saya bilang, kita niatnya untuk Sumateranya bergairah lagi. Bergairah kembali ya. Sepak bolanya semua pengen gitu. Gitu abang-abang. Siap. Nah, kita kembali ke SEA Games nih bang. Beralih. SEA Games. Nah, ini kita agak mengarahnya agak lebih ke nasional dulu. Nih, karena daerah udah lah ya kan, udah tahu kuncinya, Oh iya, udah tahu solusinya. Udah tahu solusinya apa? Solusinya apa? Main bola. Banyak main bola. Banyak main bola. Ya, solusinya Jadi Rabu Jumat main bola. Main bola. Jangan banyak-banyak makan. Bodoh kata Medan nanti. Ya. Banyak-banyak main bola. Nah, gimana bang target untuk U23? Ini kan lagi nanti malam main ya. hari ini kan uji coba nih. Coba. Tapi gini, makanya kemarin kita karena Pak Erick itu ini kan demi merah putih ya, merah putih. Memang ada kemarin sempat di stop lah liga kita karena kalau nggak dapat kita kemarin stop itu cuma 9 pemain kita. Nggak diizinin klub ya. Masa pemain kita 9 pergi ke U23? Sementara di sana ada juga seleksi untuk Olimpiade. Ya. Ya kalau cuma 9 orang, ya udah kita nggak usah kirim tim lah. Aneh aja gitu. Jadi kalau ada yang rame, ada apa, ini demi merah putih. Kalau bilang, ini bukan agenda FIFA. Ya oke, tapi demi merah putih. Iya benar. Kita ini semua buat apa gitu, main bola untuk apa klub-klub? Kan ujung-ujungnya adalah untuk timnas. Buat negara. Goalsnya ini ke Goalsnya Olimpiade tim, ya. Salah satunya goalnya tim. Kalau untuk U23 goalsnya Olimpiade. Nah, jadi kita target ya, kalau Pak Erick itu sih 8 besar. Kalau STY itu bilang 4 besar. Ya. Kalau 4 besar kita masuk Olimpiade. Otomatis ya masuk ya? Masuk 3 ya? 3 kayaknya, Pak. Apa? 4. Ya, tapi yang keempat itu playoff. Ya, yang penting udah peluang untuk Final ya. itu udah terbuka. besar lah gitu. Jadi kita Olimpiade. Jadi ini cukup bagus gitu ya. Cukup bagus kalau kita bisa berhasil lolos lah ya. Jadi makanya
targetnya 8 besar. Tapi kalau Pak Erik ya, kalau STY targetnya 4 besar ya udah. Kenapa STY apa deh bang? Maksudnya targetnya PD ya, mau lolos masuk 4 besar itu kenapa? Apakah karena pemain-pemain kita abr-abr itu bisa main? Enggak, Atau memang karena ini kan udah dia ada itu, pengalaman? tapi kan dia tahu juga bahwa ketika dia ngomong itu kan dia tahu bahwa pemain abroad itu belum tentu bisa main karena kan itu bukan agenda FIFA. Iya, jadi kan tapi kan ada Rafael ada Struik masuk, gitu Ivar ya. Jenner ya. Ya itu ada berapa masuk. Jadi diharapkan sih ya dia tahu kok kondisinya, harusnya sih tahu juga ngeri targetnya. Tapi ya kita lihat mudah-mudahan. Perkembangan terakhir bagaimana bang? Oke, karena udah masuk semua kan pemain. Abroad, Yang ada sisa lah yang masih belum karena Marcelino dapat kayaknya. Arhan kemarin masih ya kita lagi ngobrol lah sama Jepang, semoga bisa. Sama Korea sama Korea. Hapner yang sudah kayaknya Hapner ya agak berat. Nggak dikasih Jepang dulu ya? Jepang. Hapner agak berat Jepang. Terus siapa tahu tiba-tiba mau hari H tiba-tiba bisa muncul jadi. ya, kita nggak tahu kan udah berapa hari, masih panjang nih. Kita belum tahu, tapi mudah-mudahan ada jalan kita lah. Tapi lokal kita juga harus dia loh. Pak Erik ini membentuk timnas kita sekarang ini bagus banget sama ini ya. Karena sekarang 15 pemain kita yang usia U23 itu adalah pemain timnas senior. Pemain senior ya. Jadi pengalamannya kemarin lewat yang Piala Dunia Asia Cup. Ya, itu AFC Cup dan Piala Dunia kan mereka ada di situ. Ya. Jadi mereka udah terbiasa dengan lawan pemain senior. Mudah-mudahan lawan pemain U23 mereka lebih pede kan. Ya, mungkin itu juga salah satu alasan STY sebagai target ya. Tapi iya. satu grup agak berat juga nih. Qatar tuan rumah, Australia sama Yordania. Gini loh, Jordan ya. Australia itu pemain U23-nya lokal kok. Nggak ada yang dari abroad dia. Kalau dia senior baru ngeri, bro. Iya. Iya kan? Berarti bisa tergigit lah sama timnas kita kalau gitu. Maksudnya ya itu makanya kita optimis. Harus optimis gitu loh. Ya kan? Masa nggak optimis? Australia yang seberat-beratnya Australia. Tapi U23-nya lokal. Local pride ya. Lokal pride. Itu kayak kawan kami sering orang bilang local pride. Bang, ini bang, andai kata nih, andai kata lah, mudah-mudahan tidak. STY kan tadi Target tuh. menargetkan semifinal, tapi secara umum kan PSSI Pak Erik itu 8 besar. 8 besar. Ya. Andai kata ini Tidak. tidak tercapai, misalnya, apakah ada kemungkinan STY out atau ada pertimbangan lain? Ya kita akan pertimbangkan lah. Pasti pertimbangan juga. Mudah-mudahan kalau misalnya ini ya kalau kita harus optimis tercapai lah. Jangan dulu andai. Aku kadang-kadang kalau nggak sedap bukan Medan kali. Kalau sesuai perjanjian gimana bang? Sesuai perjanjiannya kan ya nanti mau tahu dia setelah kalau itu ternyata kita bisa negosiasi. Kayaknya kamu harus bisa masuk Indonesia dulu nih. Bisa terus tapi Indonesia ya. Selamat pagi katanya bisa kok. Menyala abangku. Jadi aku rasa akan ada apa? Pertimbangan khusus lah. Salah satu kelemahan STY itu ya bang ya? Apa tuh? Nggak bisa bahasa Indonesia. Ya itu jadi problem. Dan bahasa Inggris juga kurang ya? Pasti. Makanya kok komunikasi klub itu jadi tersendat ya. Pasti. Klub kita kan banyak pemain. Tapi ini kok dia kan asing. ada Penerjemah, penterjemahnya. Dia kan udah 4 tahun tuh di Indonesia, minimal bisa lah bahasa Indonesia sedikit gitu kan. 50% lah ya ngerti bahasa Indonesia. Pelatih kiper kita kan dari Korea juga tuh. Iya, jadi Biar dia selalu enak ada juga sih penterjemah dia komunikasinya. untuk bahasa Inggris, ada penterjemah dia yang lain gitu ya. Asisten dia juga sih, tapi kita berharap dia dengan bahasa Indonesia paling tidak pemain-pemain Indonesia kan bisa komunikasi. Kalau nanti dia bahasa Indonesianya dia pakai penerjemah, pakai Hana bisa penerjemah, kan itu ada ribet jadi. ada delay lah, ada Apalagi delaynya. ke pemainnya itu menerjemahkan ke Inggris lagi. Iya. Pokoknya penerjemahnya lagi nggak mood ya. Nah, kan? lain Apa yang ngomongnya. dibilang ya? Salah. Untung dia kalau dia nggak fokus, bilang kiri ke kanan Iya, kan? hati kita. Komunikasi penting juga sebenarnya itu. Penting kali lah kalau komunikasi. Itu sudah pernah disampaikan nggak bang? Apa tuh? Ke STY? Udah. Belajar main bahasa Indonesia. Udah. Dia harus bahasa Indonesia lah. Itu memudahkan dia. Jangan kan apalagi sekarang kita banyak bahasa Inggrisnya kan kuat-kuat. Mereka orang-orang Belanda gitu kan itu mereka udah
Berapa sekarang kita pemain kita? Saya selama setahun ini saya udah ikutan diminta Pak Erik itu, kan Pak Erik sih semua kuncinya ya. Itu 8 pemain naturalisasi. Setahun loh. Ada 9 sebenarnya Martin Paes, tapi Martin Paes kan masih proses lah ya. 8, artinya 8 itu udah bahasa Inggris semua. Mana dia? Kalau sempat mau tambah lagi nih 2. Itu dia. 2 apa 4 Bang? Kalau dengar-dengar ada 4 lagi nih. 2 dulu lah. 2 dulu. Berarti betul itu 4 ya? 2 dulu. 2 dulu. Dua dulu berarti udah masuk berkasnya, Bang. Udah kita pegang-pegang. Udah masuk berkas berarti istilahnya. Udah pegang-pegang pertimbangan aja ini. Udah masuk keluar emailnya. Itu yang nama-nama yang beredar itu salah satunya di situ, Bang. Ada Kelvin, ya, kita sebutlah nama Perdom. ya. Iya, Kelvin iya. Perdom. Gini lah, kami tuh ya sama Pak Erik itu kita nggak mau over promise. Jadi kita nggak mau lebih dari janji, nggak boleh. Sebelum dia sampai ke Indonesia, menginjakkan kakinya di Indonesia, Sebelum salaman sama Pak Erik. sama Pak Erik, kita belum ya. berani mengatakan siapa. Tapi kalau udah selama sama Pak Erik, gitu. Udah hampir pasti ya. Karena kalau udah sama Pak Erik tuh, Menghadap dulu ya. itu tangan Pak Erik tuh ngeri tuh. Tangan Pak Erik tuh serem, gitu kan gitu. Udah selama, itu langsung biasanya tinggi kemungkinannya, gitu. Jadi ya, karena Pak Erik ini ya biar teman-teman saya kemarin udah pernah diomong sama teman-teman di wartawan. Saya bilang begini, Pak Erik ini setiap pemain yang mau diajak masuk ke Indonesia, Pak Erik ini loh, mereka Zoom diskusi tuh, kayak kita diskusi gini, baru dia terangin mengenai visi misinya bola Indonesia ke depan, bola Indonesia bagaimana, secara langsung, targetnya apa. Jadi Pak Erik itu yang langsung bersama mereka presentasi. Makanya jangan heran, rata-rata semua mau. Karena langsung ketum yang ngomong. Langsung ketemu ngomong dan langsung presentasi apa target Indonesia, apa mereka udah kebayang, wah punya peluang dong kita. Karena bagi mereka kalau makin tinggi dia bagus gitu. Iya. Bayangin mereka misalnya lawan Australia yang ranking berapa sekarang? 14 berapa? Itu 24 misalnya. Kan itu naikin mereka. Karena kan di Australia kan punya pemain IPL. IPL ya. Kemudian mereka tanding kan itu menaikkan reputasi mereka. Nah makanya Lawan Jepang kemarin lagi. iya lawan Jepang. Jadi itu kan membuat mereka si pemain-pemain abroad ini melihat, wah Indonesia ini kemungkinan untuk main-mainnya lawan-lawan yang besar-besar tinggi dan itu akan menaikkan harga mereka kan. Benar. Menaikkan harga mereka loh. Jadi sebenarnya kalau ada pemain yang melawat timnas tuh ya konyol lah. Karena naikin harga dia juga itu. Iya benar. Dan naikin kalau gini, kalau harga naik, klub kan untung juga. Benar. Iya dong. Iya. Karena yang nanti kalau bisa dibeli orang kan dia juga yang ini. Iya. Harga pasar. Harga pasar. Ya. Jaya. Jadi harga pasar langsung meroket. Iya, Jadi Nomor 3 sekarang. 18 jadi 24. Nah, itu kan artinya bagus bagi semua. Nah, Pak Erik itu begitu dia presentasinya. Ya bekas presiden Inter Milan. Iya. Udah biasa menghadapi pemain-pemain mengerikan dunia. Zaman Ini itu enaknya. dulu ya. Tapi clue-nya siapa, Pak? Hah? Ada deh. Dari Belanda juga, Pak. Dari Belanda juga. Pak. Ini aku tadi buka ini IG-nya Mes Hilgers. Oh, Mas. Jadi di bawah ada hashtag yang paling menarik ini, Pak. Life after football. Mes Hilgers FC20 sama kita Garuda. Wah, Kode dia, Pak. serem kali ya. Kita Garuda. Kita Garuda. Kita Garuda, Bang. Kayaknya udah kasih kode itu, Bang. Miss Gil. Wih. Pemain FC20 nih, grade A nih. Itu di bawah, Pak. Waduh. Kita Garuda. Kita Garuda. Takut nih. Inilah sedapnya ketum kita ini. Ah. Orang yang bayangin. Lu bisa bayangin negara dengan rank 134 dunia diminati oleh pemain-pemain Grade A. Itu kalau ketumnya bukan itu, Bos. Mati kita. Nggak ada kan kalau saya kayak siapa lo? Ya, nggak ada lo katanya. Jadi memang penting banget ambil pimpinan ketum itu yang memang dia levelnya itu gitu. Itu penting banget. Itu dan mencintai dan mengerti itu pula kan. Itu memang gila. Dia ngerti banget manajemen bola, dia ngerti banget. Semua dia tahu, pemain dia tahu. Ngerti, lagi baru tahu, komunikasinya dia tahu kemana. Hubungan sama FIFA pun bagus. Wah, kok cuma nggak usah tanya. Datang pun ke Indonesia. Bikin kantor lagi. Kalau cuma datang bertamu, oke. Ini enggak, bikin kantor lagi. Kurang apa lagi? Hah?
Ya, makanya kita pertahankanlah dulu. Kayaknya yang Ketum ini ya kan. supporter Inter Milan juga. Gimana? Inter Milan. Loh, sekarang siapa mimpin Liga A? Kalau Liga ini, liganya Italia. Italia, Serie A. Inter kayaknya. Inter Milan. Inter. Berapa Double juara jaraknya? Jauh. Jauh. Juara, kan? Jauh. Tiga laga lagi juara. Mereka orang-orang Italia itu kalau ketemu Pak Erick itu waduh gila. Respect ya. Saat Respect ya. ketemu Presidente gitu loh. Presiden. Presidente. Ya karena kan Pak Erick tanda Iya. kutip menyelamatkan Inter. Iya, Inter Milan Iya, iya. kan? Dengan kondisi keuangan hancur-hancuran. Naik bagus lagi. Bagus. Nggak salah kita. Semoga Pak Erick ya kok bisa jadi ketum seumur hidup. Mati bro. Lolos Piala Dunia kita. Ampun. Ya, target kita Piala Dunia 2000. Nah, kalau ini Bang, kalau terkait Piala Dunia gitu. Oh, kita masih target jauh ya. Bukan 2026 ini. Ya kita nggak tahu. Terus STY lagi ya. Kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu gimana apakah ini. Tapi yang pasti kalau target ini sih masih besarnya. 2031 untuk apa untuk 17 sampai tahapannya lah sampai 2034 kayaknya untuk 2034 atau 36 itu. 45. Enggak, itu ranking 45. Indonesia Mas. Itu ranking 45. Oh. Ranking 45 dunia itu 2045. Oh. Karena Pak Erick itu mengkaitkan antara ekonomi kita dengan prestasi sepak bola. Prestasi ya. Karena sekarang, Perkembangan ya. karena sekarang sangat sedih. Kita kaya banget masuk G20, tapi bola kita nggak masuk G20 men. Benar. Kok sinkron jadinya. Nggak ya? sinkron, kaya tapi kok nggak bolanya kok jelek kayak gini. Nah berarti Brazil miskin bisa naik ya. perlu kita kemas kan gitu. Kita perlu tier kan 3 gitu. sekarang ya. Tier 3. Ini sama kayak Sumatera Utara lagi, wah Sumatera Utara. Nomor 4 terbesar di Indonesia, provinsi untuk terbanyak penduduk, tapi kita nomor berapa di sepak bola? Nggak ada. Iya, Makanya 31. nggak salah juga ketum nggak salah menunjukkan Asprop untuk Bangar ya. Hati-hati kau pencitraan ini. Pencitraan. Ya, Lagi basah lidah mungkin enggak? Lagi pencitraan aku nih. Jangan kau percaya. Karena bentar lagi pilkada ya. Kamu ngakutin dia. Nggak ada pilkada-pilkadaan. Ini Nggak ada ya Bang? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Aku jamin 100% tak ada pilkada. Nggak ada Bang ya? Ya, karena isu-isu yang standar Nggak ada ada. juga ya Nggak kan, ada. masuk bursa juga. Nggak kan. ada. Ya, 100% tak ada pilkada. Karena Gila. banyak nih kan. Dan Nggak tahan aku tinggal di mana, men. Aku di Jakarta lah. Karena grassroots-nya pun beda ini. Dari bawah udah masuk deh. Kalian jangan takut-takuti orang yang mau. Jangan takut-takuti orang yang mau ikut pilkada. Udahlah, aku ini tak ada pilkadaan. 100% ku jamin tak ada pilkada. Nah, itu. Nggak ada. Ya, Pure tiba-tiba kita bahas bola kita Bang ya. Bola aja lah kita main. Kayak itu. Kalau kita pilkada, nanti lupa lagi main bola. Iya, Kita bola betul, kita gagal betul, lagi nanti. Udahlah, betul. kita main bola dulu. betul. Banyak-banyak main bola. Banyak main bola. Target Abang mau buat stadion baru ada nggak di Sumatera Utara? Loh, itu udah ada 2. Selain itu? Ya, Untuk peralatan PON, untuk nambah-nambah di daerah. 2 dulu itu udah bagus. 2 itu. Tapi sambil kita nanti kalau bisa ya tolong itulah PMK pemerintahnya, bupati-bupati yang baru nanti ini perbaiki Mempugar stadion mereka stadion lah. bugar mereka Rata-rata lah. kan ada kan, Iya. Bang. Tapi kembali lagi karena bupati pun tak pernah lihat ada orang yang main bola. ya, benar. Gimana mau perbaikan bola katanya? Nanti ke perbaiki. Tak ada yang main. Iya, betul. Terus ngapain perbaiki? mesinnya. Hilang mesinnya. Hilang kursi. Kursi hilang. Besi. Ngapain katanya? Tapi kalau kita main bola, Pak, lihatlah kami Pak, main bola rumput kayak gini. Iya. Oh iya juga ya, perbaiki ya rumput. Ini kita tak pernah main, dikasih rumput bagus, tapi tak ada yang main bola. Baru siapa yang makan? Kambing malam dan. Iya. Kerbau. Nah, kok nanti pacak-pacak ya Ah, kan? dipacak. Buat barak ya. Jagung pula. Kalau di karun kayak jagung men. Aduh. lagi. Oh Bang, jersey Bang gimana? Ini lagi rame nih. Rame Bang. Aduh, jersey. Padahal jersey ini apa ya? Kayak saya kemarin ngomong juga, jersey ini kan penting, tapi bukanlah jadi hal yang Jadi hal yang ini. Tapi ngomong-ngomong ini ya, jersey-nya beruntung juga kita. Kemarin lawan Nguyen Pak. 2 kali menang, tak pernah kalah. Beruntung. Lawan Cina, 2 kali Asli. seri di ujung menangnya di ujung. Beruntung ini kayaknya masih. Ada peluahnya ya Berarti ada petuahnya nih ya. Jadi hati-hati loh, ada agak ini bercanda aja lah, bercanda aja.
Jadi kalau mau, kan tadi kan semua kan berharapnya STI lolos 8 besar. Iya. Berarti menang terus kan? Iya. Tuh jersey-nya lagi, men. Ada lagi tuahnya di jersey. Tapi gini lah, itu kita buka-buka nggak apa-apa. Aku sih oke aja buka-bukaan. Yang pertama gini, baru pertama kali inilah ada tender terbuka terhadap Masalah jersey. uniform ya. Nggak pernah. Biasanya tahun sebelumnya, dulu itu yang brand sebelumnya Iya. itu aku nggak mau sebut nomor. Pokoknya sebelumnya itu Lihat nggak ada, aja. tendernya tertutup. Tertutup ya. Yang sebelumnya nggak ada tender. Jadi itu yang saya ketahui, yang kami ketahui dia 3 kali ya. 2 kali yang ketiga. Ini adalah tender terbuka. Terbuka. Ya. Baru dibukalah kepada mereka brand-brandnya. Saya terbuka aja, selama ini saya terbuka. Si Erigo ini menawarkan cash 4 miliar. Kemudian ditambah lagi namanya batas pembayaran untuk royalty 4 miliar juga. Jadi saya bilang PSSI dapat 8 miliar cash. Ditambah produk. Itu aku lupa, mungkin sekitar 20 atau berapa M gitu. Udah. Dan setiap penjualan jersey dapat 7% PSSI. Untuk PSSI. Iya. 7% ya, Pak. Iya. 7% ya. Oke, sementara Mills, ini saya dapat informasi ya, saya terbuka aja, menawarkan 1 miliar cash. Jauh ya. Asal jual jersey, tak ada royalty. Ada royalty. Ku tanyalah kalian nih, kita bodoh-bodohan lah sekarang. Kau pilih mana? 1 sama 8 jauh lah, Bang. Baru royalty. Royalty Ini lagi enggak, 7%. setiap dia jual jersey, awal cuma ngeces Iya. aja. Mak, jual jersey, men. Berapa jual? 100. Oh, 100. Kalau kita berapa jual? 100. Oh, 7%. Wah, kan gitu. Cash untuk PSSI. Ada yang bilang, "Wah, ini PSSI kok mikir duit." Wah, mikir duit. Ya iyalah, operasional dari mana? Mikir duit dari mana? Itu timnas kita, maaf nih. Dulu nginap di mana? Sultan. Hotel Sultan. Sekarang nginap di mana? Fairmont, men. Fairmont. Udah punya bus. Kemarin kita ke Vietnam, misalnya. STY bilang, kami rapat nih, ngomong sama Pak Ketum. Ini Pak, mepet banget. Jakarta, habis main di tuan rumah, habis ke Hanoi, kita waktunya mepet. Kami nanti takut nih, capek pemain. Terus, minta charter pesawat dong. Pak langsung bilang, Ar, tuh, minta charter, dipenuhi. Ya udah, saya cari charter. Emang uangnya dari Langsung mana? dipenuhi, Bang ya. Langsung dipenuhi. Nggak ada diskusi, nggak ada nanya harga. Pak Erick, charter. Pak Ketum bilang apa? Ar, charter. Aku langsung, siap, Pak Ketum. Aduh, hitung dulu kan? Tanpa mikir. Kami tahu loh, hitung. Tanya dulu perusahaan, dan kita nggak ada ini ya, walaupun dia BUMN nggak ada urusan, kita kan tuh komersil. Iya. Hitung sekian, lapor keuangan sekian. Banyak Bang. Kau ini perintah Ketum. Tadi Ketum bilang nggak ada hitung-hitungan tuh. Dari mana duitnya? Nah, dari mana duitnya kalau bukan yang seperti ini? Iya, benar. Dan sekarang hak siar kita itu tingginya bukan main. Udah tinggi ya. Pak Siar Timnas. Waduh, timnas kita mahal, Bos. Pak Erick itu Udah berapa mahal. sekarang, Bang? Ah, pokoknya mahal, aku lupa. Karena naik terus. Dia bikin post, naik terus. Kan kemarin MNC yang menang, sekarang MTEK. Harga naik. Makanya orang stres. Ya iya dong, harga mahal. Ini pemain MTEK itu untuk apa, Pak? Untuk Piala U23? untuk nasional. Sekarang timnas sudah nasional. Kan kemarin kita kasih ke MSC masih itu ada, karena ada 2 sisa. Iya. Jadi ada 2 sisa match, makanya dikasih ke mereka. Tapi setelah ini akan MTEK. Nah, MTEK berarti Kayak mana CTP aksesnya, Bang? video gitu. ya bisa Indosiar, CV atau apa. Oh, Nah, iya. SCTP ya. Nah, itu yang aku bilang bahwa itulah cara kita untuk membiayai. Baru pemain abroad kita semua dan sebagainya, negosiasi dan sebagainya, emang nggak punya duit, Bos. Itu dari pakai uang, Bang. ya Banyak ya jadi gini, pertanyaan yang orang. pasti gini, bukanlah seperti kita beli pemain, bukan. Mereka kan ada kebanggaan sebagai timnas. Jadi ya standar timnas lah. Oh, gaji timnas lah. Iya, honor Gaji timnas lah. Honor ya. timnas lah, sama seperti yang lain ya, nggak jauh-jauh Komersil beda. ya, ketika Iya, datang ke sini, iya. bayar semua ya, Bang? Ya harus dibayar. Mereka kan harus. Jadi, nah ini ya kan dibutuhin biaya, Bos. Benar. Kita pergi ke Doha sekarang, pergi ke mana sekarang nih? Ke Arab Saudi, Dubai. Dubai.
emang kita pakai daun bayarnya, pakai duitnya dari mana? Benar-benar. Ya dari Hotelnya di mana tuh? hotel di mana? Ya ini bukan itu. Dan Pak Erick ini nggak mau PSSI punya hutang waktu dia ninggalin. Makanya kita harus punya duit. Benar-benar. Kalau dulu utangnya berapa? Ya puluhan miliar. Iya, benar. Ketika kayak masuk tuh puluhan miliar. Untuk diwariskan. Iya, dari diwaris. utang itu ya. Bah, Tapi udah diputihkan kan? bukan kalau pemutihan, bayar lah. Enak aja kau. Kira ada Oh, pemutihan. siapa? Kira Kau mau keputihan? Putih kok nanti. Berarti apa? Nanti orang itu apa? Mak, putih kok, pucat maksudnya. Pucat tapi pakai rompi udah. Jadi nggak ada, jadi harus bayar. Jadi, nah, Pak Erick itu yang mau nggak mau kita seperti itu. Itu yang jadi yang harus diketahui. Jadi kita pilih yang itu. Nah, kemudian ada lagi bilang, ini kenapa yang menang Erigo tapi dikasih Erspo? Ya kan grupnya. Kan gitu ya. Ini Erigo yang punya itu Pak, itu Sadat ini orang Medan. Pernah 6 tahun di Medan. Iya. Oh, orang Ya, Medan dia orang ya. Aceh tapi dia pernah 6 tahun di Medan. Oh, pantesan bahasanya agak ada Medan Ada. Medannya sedikit ya. Kalau ketemu aku, "Bang, kita orang Medan, Bang." Ya, oh, mantap. Kan gitu aja kan. Jadi dia bilang ini yang menang Erigo, dia pemilik saham terbesar ya. Baru dia bilang, "Ini karena Erigo kan kelasnya di bawah nih," dia bilang. Sementara kita pingin yang ada nanti jangan jadi berbenturan dari segi brand. benar-benar. Ya udah, Erspo. Erspo. Dia tunjuk kan gitu. Orang bilang, "Kenapa bisa Erigo yang menang, tapi yang tunjuk Erspo?" Lah, kalau itu Erigonya gugat dong. Logikanya begitu. Kalau dia dicurangi ya. Tiba-tiba inilah, kau ini sibuk kali pemilu. Nggak kira soalnya setiap buka TV, sidang gitu ya. Makanya kita ngomong bola aja. Iya, nggak usah itu ya. Itu bola aja. Syukurnya ada timnas tuh agak menghibur gitu. Ya, hibur kan gitu. Nah, aku nih ngomong tuh mengenai hiburan tuh. Jadi itu apa? Jadi ditunjuklah Erspo untuk kita bilang bikin surat penunjukannya. Lah, ini sama aja hak siar kita yang menang MTEK. Iya, kenapa? Misalnya SCTV lah gitu. Iya, bedanya apa? Baru ngomong kita ribut. Itu kenapa bisa SCTV yang jadi menyiarkannya? Tapi di kontrak MTEK. Aduh, kita ini kadang-kadang aku kok jadi jangan mau karena ini apa semua. Baru ada yang bilang bahwa ini ada terlibat Ordal, ada Erick Thohir apa semua. Aduh. Ini bisnis. Bukan 8 miliar, men. Aduh, mati lah aku ngomong. 8 miliar. Kita kenal ketum kita lah. Iyalah. Ya. Kita Inter Milan dibeli ya, bener. Inter Milan berapa, Bang? Nah, jadi soal ada kayak keterkaitan nih. Itu kawan-kawannya si Sadat tuh cari teman, cari istilahnya gini. Kau kan kadang-kadang gini, Bos. Kau dapat tender, habis tuh, kau cari orang pemodal. Wah, biasa kan? Wajar. Kau cari teman-teman lu, kau nggak, kita dapat nih udah. Mau nggak kita gabung? Ada beberapa orang gabung, termasuk kawan itu. Memang dia bapaknya kerja di perusahaannya Pak Erick. Tapi orang itu pengusaha juga, Bos. Lebih besar, lebih terkenal bapaknya, terkenal dia daripada bapaknya. Sebagai pengusaha dia terkenal banget di kalangan anak Jaksel. Kalau kita ini anak mana ya di Medan? Medan Setiabudi lah. Setiabudi lah. Jadi memang di Setiabudi paling terkenal ya anak Setiabudi, men. Udah terkenal semua. Jadi dia punya kafe apa di Setiabudi, punya ini. Sama juga. Jadi memang ini jadi udah terkenal, dia punya bisnis dan sebagainya. Dia ajak orang, ya udah ya itu serah dia lah. Dan nggak ada urusannya kok, udah menang duluan kok. Iya. Udah menang duluan gitu. Lagian kalau misalnya, itu sengaja mungkin gini. Aku bikin ande-ande terus ya. Kalau nanti dia menang, kalau kau menang, ada ya, ini yang masuk situ. Udah nggak, maksudnya ini ya. Kalau mau kayak gitu, pakai nomini lah nama orang lain. Jangan ada kaitan lah. Wah, kayak gitu-gitu. Tapi kita kan orang Medan, Bang, nggak suka andai-andai, Bang. Udah lah ya kan. Makanya aku bilang, aku terangkan biar aku jelas-jelas ini barang itu kan gitu. Tadi dari harga. Iya. Kau mau harga dikasih 1M. Ada yang ngasih 8M. Kau pilih mana, Bos? Kalau kau pilih 1M, apa kau terang? Goblok kali kawan tua, gitu. Hah? Ya gitu, Bos. Basah, ini lebih basah nih orang Medan. Ada bilang, ini kualitasnya apa semua? Kalau kualitas jersey, kalau untuk yang dipakai pemain, itu Ada standarnya ya kan. nggak ada komplain. Kualitas jersey-nya nggak ada komplain. Kalau latihan apa semua oke, itu kita minta perbaikan. Kalau timnasnya, jersey timnasnya bagus, Bos. Buktinya nggak ada keluhan tuh. Main nggak ada keluhan. Iya, artinya diperbaiki terus sama mereka. Ada perbaikan untuk latihan.
Datang ada orang, ini aku beli, kok nggak begitu ini? Ya iya, kau beli yang murah katanya kan. Ya memang dia bikin kelas-kelasnya. Ada nggak apa-apa juga, kan bagus-bagus ya. Biar semua, bahkan ada ide kemarin, gimana kalau jersey itu timnas ada berbau-bau daerahnya. Misalnya kayak di sini PSMS, Smack gitu kan. Tiba-tiba ada timnas, ada Smacknya gitu. Bisa. Itu lagi dibicarakan. Jadi supporter dikasih ruang untuk masuk-masuk di situ. Ini cukup bagus. Jadi bagi kita udahlah, ini jersey ini banyak orang pingin heboh-hebohan. Apalagi yang lucu gini katanya, ini proyek 16 miliar. Dia kira PSSI ngasih proyek ke Erigo lah. Ke Erigo. Dia nggak tahu kalau Erigo siapa lain. Wah, ini ada proyek 16 miliar. Ada orang main, ada KTH sama Erick Thohir gini-gini. Hei, bukan uang kami yang keluar, uang dia yang kasih kami. Ada inilah, kadang-kadang nggak paham pun dia. Nggak ngerti bisnis tuh Bang yang ngomong, Bang. Udah jelas di situ branding. Nah, makanya. Ya, yang branding lah yang bayar. Makanya. Aduh, kan aku jadi bingung. PSSI ya siap tampung aja. Siap tampung aja. Jadi bukan PSSI yang bayar ke dia. Gitu loh. Gitu, Bos. Kalau isu-isu mau ada perbaikan Desain. Kalau itu terbarunya itu terserah lah. Tapi aku ya bos ya, sebagai orang Karo ini ada namanya bahasa Inggrisnya, bahasa Karonya apa? Luck. Ada keberuntungan di situ kayaknya ya. Masih menang. Mata dia di AFC ini menang pula ini terus. Lawan Filipina menang lagi, Mon. Lawan Irak menang lagi. Kau nggak usah diganti. Nggak ganti ke orang Karo Medan ini orang Karo. Baca aja tadi di orang Karo. Tadi itu. Berarti kostumnya bertuah. 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 Medan bertuah apa? Medan. Bukan Bertuah. Itu mantan gubernur kita yang lama. bahasa Mendiang Datuk dulu, Samsul. Oh iya, Samsul bertuah. Bertuah Pintar itu kalah sama orang bertuah. Ada tuahnya. Tuahnya cuma kita bikin kan. Aku bilang nantilah. Mata menang terus men. Tuah itu. Tiba diganti tiba-tiba kalah pula takut. Jadi maju ya. Ada faktor keberuntungan men Ya, kadang-kadang. tapi sejauh ini kan pemain kan belum ada yang komplain kan nggak ada. masalah Kalau baju untuk pemainnya. pemain nggak ada. Kecuali kemarin latihan ada lah pernah. Ya kalau Baju latihan ya. kan. Kalau pemain nggak. Lagian kalau desain itu kan selera bro. Iya benar. Oh ini yang terbaik kita bilang. Emang iya? Aku bilang enggak. Aku suka yang klasik men. Gitu. Coba cari. Ada mobil Mercy men yang tua gayanya. Ada masuk kayak mobil listrik sekarang. Kayak udah kayak kayak gaya-gaya Star Trek zaman dulu. Zaman Star Trek kan. Robot gitu lah. Robot. Bilang, enggak. Aku lebih suka yang ini. Oh ini yang desain terbaru ini deh. Enggak. Gua yang klasik. Itu kan selera ya kan. Betul. Hah? Dan kalau selera kita tes dulu barang itu kan gitu. Ya kan secara signifikan nggak banyaknya perubahan sebenarnya kan Bang di desain tuh. Tapi netizennya hebat juga matanya ya kan. Sok tahu semua dia nggak merasakan make tapi dia yang komplain ya kan. Bukan, kalau aku lihat ada yang ngomporin aja. Tapi nggak apa-apa, biarin aja lah. Netizen tuh bebas ngomong, suka-suka ngomong. Ada yang ngomong gini. Makanya pernah aku di ini kan, di mana? Di IG ku kan. Aku bilang, kau pernah lihat? Ya, kan bisa lihat dari gambarnya. Aku bilang, bagus sekali nih, aku bilang gitu. Datangnya ke GBK, nanti kau lihat, aku bilang gitu. Kalau belum dilihat kan susah, bos. Soalnya dari gambar kan Kau tahu ada cewek, kalau di foto dia, sang cewek-cewek nih, Bang, aku di foto dari sebelah kiri bang ya katanya. Kenapa? Oh, nampak cantik dia. Nampak cantik dari kiri katanya. Nah, Iya. Angle-nya. Ada angle cantik sekarang. Kan Angle ke sebelah kiri nih. Angle Sudut pandang deh. iya kan? Kalau ada gitu ya cewek-cewek, bang foto bang ya. Tapi aku sebelah sini bang. Sebelah kiri Loh, aja, Bang, ya. Kenapa kau sebelah kiri? Karena angleku bang. Oh, artinya kadang-kadang di foto itu, kau lihat nggak bagus. Rupanya kenyataannya bagus. Kau lihat di foto bagus. Rupanya kau lihat angle kanan rupanya. Agak beda kanan sama kiri. Agak lain bang. Enggak lain ya. Ya, nanti kalau balik lagi bang, saya sekali bawa apa bang? Bawa bajunya ya kan? Biar kita cek dulu betul nggak? Langsung dibereng kan? Langsung dibereng. Berarti kau nggak dengar kemarin waktu kita bikin bikin nobar di Asprof ini kemarin. Kami di sini lah. Nah, kau nggak dengar, kau nggak ketahui kau. Itu kemarin ku bawa sekitar 3 atau 5 jersey. Aduh. Jadi pakai undi. Siapa bisa jawab pertanyaan?
dapat jersey. Kemarin di sini Oh, udah sekarang bagi-bagi. dapat ya? Tebak skor kan buat juga kan, Bang? Iya, Tebak skor tebak skor juga ada. Jadi ada aku kirim kau, makanya kau Kami ikut. lab reaction Makanya kau live di situ aja. Emang bisa collab kita. Iyalah, kau live aja. Bisa collab di situ kami live. Di situ live, rame lagi. Karena bawa gendang juga tuh. Iya, iya. Rame kan kemarin. Di situ lah. Aku bawa jersey biasanya. Biasanya kalau kita nobar pasti ada pembagian itulah ya. bukan pembagian, undian, Undian, berharga, ya. berharga. Giveaway ya. Gitu. Satu lagi Bang, kan kalau kita tengok kemarin tuh di timnas, ada yang beda sama sepatunya. Sepatunya tuh apa tuh Bang kira-kira Bang? Oh, sepatu belum. Masing-masing itu masih ya. Sepatu masing-masing. Oh iya. Nah, Bukannya ya. spons kemarin kalau nggak salah Erigo sama Bokuroko. Itu untuk sepatu untuk fashion. catch. Fashionnya dia ya. Sepatu Kerjasama. catch, ya. Iya, Sepatunya aja iya untuk itu main sepatu gitu. fashion ya, tapi bukan untuk main. Kalau main standar lah, masih kita belum bisa untuk standar ya, karena pemain-pemain itu kan ada yang cocok rasanya ini, cocok rasanya ini, Dan juga- dan nggak bisa langsung baru bro. Kalau main bola itu kan harus Harus cocok, sering dipakai. sering memang. dipakai, nggak bisa langsung Sepatu dipakai. cats untuk ke hotel, ke stadion. Nah, Ya, itu harus ada. Itu Sepatu ada. fashion Nanti ada ada. jasnya juga. Iya. Sekarang udah ada yang pakai kupluknya, ada pakainya ada. Nanti banyak itu. Apanya tuh keren tuh? Keren. Kupluknya. Aku belum punya itu, udah cari dulu nanti. Masa belum punya Bang? Belum punya, harus beli. Erigo sama yang sepatunya beda lagi. Beda gitu. lagi. Oh, gitu. Gitu. Sepatu Kalau catch. PSSI udah jelas. Nah, kalau Itu standarnya harus ada. harus ada. Harus ada itu Harus standar. ada. Kalau Depan sepatu main, Nanti ada sponsor lagi. Ada. Indoor lagi. Waduh. Tapi yang menang tuh kayaknya Just atau apa tuh kayaknya masih si Erspo. Expo Expo ya. juga ya, Expo. include deh ya mungkin ya. Gitu. Nggak kalau sepatu main ya pemain kadang-kadang kan ada juga yang kontrak dengan salah satu, Betul. salah satu nggak bisa Kalau itu dipaksain. masih baru. Iya, iya, iya. Kan si Tomayo belum ada kontrak kayaknya tuh ya, masih pakai sepatu hitam deh. Oh, dia suka klasik-klasik kayaknya. Enggak, Sepatunya biasa Tuh kan, suka klasik kan? Iya. Suka klasik. Nah, dikasih yang ini nggak mau dia. nggak mau. Kan biasanya kalau pemain top dunia gitu belum ada kontrak dengan salah satu label itu sepatunya hitam. Biasanya. Iya. Hitam ya, Iya. nggak ketahuan ya. Ini nunggu nih. Nunggu. Mana Nunggu tahu dari siapa? Indonesia Iya, mau sponsorin, ya kan? kontrak pemain. Udah sejam lebih kalau sama Bang Arya ini sampai sahur pun kita bisa ngomong ini terus ya kan. Karena beliau ini energi kutul banget, apalagi kalau udah cerita sepak bola. Membara beliau ini. Terakhir lah Bang, harapan yang kan kita ntar lagi mau main timnas nih U23 di Iya. Piala Asia. Harapan Mudah-mudahan kira-kira, ya nanti kan ada pertandingan uji coba 2 kali ya di Dubai. Mudah-mudahan bisa ketahuan tim terbaiknya bagaimana, dan nanti ya kita harapkan minimal 8 besar lah ya. Apa yang besar? Harapan kita 8 besar. soal peluang kita lawan tuan rumah Qatar gimana? Tetap ada ruang untuk menang, tetap ada ruang. Karena ini U23. Kita itu kalau untuk ini usia muda itu hebat-hebat kita. Bagus-bagus. Kayaknya memang tim-tim kompetitor lain tidak ada yang pakai seperti kita. Nah, ada berita aku baca Jordan, pelatihnya Jordan bilang terkejut dia melihat apa Indonesia. Skuad Indonesia, gue ini juga lagi Ada kan. pemain Ado Denak nih, ada pemain Iya. ini. Mereka nggak ada. Nggak ada. Karena lokal mereka lokal. Kali ya. Ya memang nggak Iya, nggak bisa lepas iya. sama klub-klub yang ini. Paling lokal lah kan. Lokal. Makanya kita Vietnam, harusnya Malaysia, kok pede Thailand dikit tuh. lah. Vietnam, Malaysia semua lokal. Pede dia. Aku pede kali betul nih. Iya kita kan realistis juga Oh lawan tuan iya. rumah. Ada realistis Lawan oke, tuan rumah. tapi pede dikit. Asal jangan pede nih Bang, tiba-tiba jatuh sakit kan? Enggak lah, Itu dia. kita kan udah tahu juga ini, tapi ya harus tetap gini loh. Pak Erick itu sering menekankan ke pemain itu apa? Masalah mental. Ya biasa Makanya Pak Erick itu harus tuh dipanggilnya itu, diundangnya Argentina main. Biar dirasakan mereka gimana lawan tim nomor 1 dunia. Kau udah pernah nomor 1 dunia, kalau yang lain nomor berapa nya orang itu kayak gitu kan? Iya. Kau pun pede, yang dulu pun kayak gini ya. Cara psikologisnya gitu ya. Psikologis, mental tuh penting. Mo. Siap. Mental sekarang sudah lumayan bagus. Oh bagus. Nggak ada takutnya lagi ya kalau masuk lapangan sekarang. Nggak ada, Udah tegak lah ya kan. Lah, kita aja nonton bola apa lalu kita? Kapan kita ngegol kan? Iya. Kalau dulu kan, mak, kapan kita keburu bola? Iya, udah beda. 5 menit Mindsetnya beda. bertahan tanpa kebobolan itu udah bagus. Itu Iya, bagus. bagus. Terus senang gitu. Ini enggak. Ini kapan gol Kapan kita gol kan? Belum pernah. Aduh, kan gitu. Ya sekarang lain. sekarang ekspektasinya tinggi loh. Tinggi. Lawan Jepang kita
kita nonton bisa menang. Bisa menang. Bisa menang. Lawan gila ya. Udah gila itu. Udah gila. Babak pertama. Kau lawan Thailand aja. Lawan Thailand. Udah gini, sakit perut deh. Berapa kosong ini? Kan kau bilang gitu. Lawan Jepang kita masih ekspektasi. percaya? Bisa ini menang. Bisa menang ini. Sekarang malah Thailand nyuruh Indonesia diusir aja dari FF. Katanya Iya. Ikut udah pasti bakalan ngeri nih. ikut Liga Eropa katanya. Gitu. Jadi pokoknya ini Pak Erik ini membawa kebahagiaan sama kita lah. Iyalah. Iya kan? Harusnya Kemarin kebahagiaannya capek kita. Kemarin menurunkan capek bawah kita. bawah tuh, Bang, ya. Nggak gini. Kemarin kita capek pemilu-pemiluan kan. Hmm. Ribut-ribut. Lawan Vietnam 1-0. Lawan Vietnam 3-0. Wah, lupa semua. Kau tahu tuh. Nggak ada lagi pemilih siapapun. 0-1, 0-2. Nggak ada lagi. Semua orang merah pasti. Timnas. Dan bahagia. Iya. Nah, jadi kita ini PSSI ini membawa kebahagiaan. Betul. Iya. Pak Erik ini membawa kebahagiaan dia. Makanya nih berandai-andai lagi nih. Kalau kami sempat ngomong lah, kalau Pak Erik kemarin calon, udah pasti menang. Berapa Kita juta? nggak bahas itu. Kita Itulah, nggak maksud kami bang. Jangan maju Pak Erik, seumur hidup aja jadi ketum PSI. Iya, PSSI aja Pak Erik. Oke Am, udah Am, sudah Am. Simpulannya kita doakan timnas kita. Kau jangan juga saja, kau Ini doakan ya. lo kita semua utara ini. Pas, lupa dia. Jadi kan masalahnya timnas kita lagi Iya. maju, Bang. Kita harus dukung juga. Kalau Asprop udah pasti aman lah, Bang. Tinggal di jalan Engkol lagi. Oke. Oke, Bang Eri, silakan lanjutkan. Oke, terima kasih The Boners. Ya perbincangan yang sangat Berisi daging ya. berisi, ya kan? Daging ya. Berisi daging. Ya kita akhirin aja. Selamat malam ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.